Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat gitu ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu bagaimana kita membuat konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Ya, kalau kemarin kita sudah ini ya, kita ulangi sedikit. Kita sudah membuat konfigurasi elektron berdasarkan model kulit, bahwa dalam suatu atom itu ada kulit-kulit namanya kulit K. Kalau kita ilustrasikan berdasarkan model atom Bohr itu ya, ini ada inti atomnya, kemudian ada kulit K, L, M, N, O dan seterusnya gitu ya. Nah, kulit K ini maksimal 2 elektron, kita gambar gini misalkan. Kulit L ini maksimalnya 8 elektron ya, berarti ada 8 elektron yang tersebar merata di sini. Dan seterusnya gitu ya, tidak perlu kita ulangi. Nah, sekarang yang akan kita bahas bukan yang kemarin. Kalau kemarin kan ini hanya kulit, misalkan 11 Na itu nulisnya gini aja kan, 2, 8, sisanya 1. Ini kulit K, L, M kan gitu kan. Nah, kalau sekarang di dalam kulit ini ada apa sih gitu kan? Di dalam kulit K ada apa? Di dalam kulit L ada apa? Apakah dua ini menyebar gitu aja? Nah, yuk sekarang kita akan bahas mengenai di dalam kulit ada apa? Yaitu tentu saja ada yang namanya, nah ini, konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Menurut Bohr yang tadi Bapak katakan bahwa elektron-elektron mengelilingi inti pada jalur-jalur lintasan tertentu yang disebut yang tadi kulit atom, ada kulit K, L, M dan seterusnya. Perkembangan selanjutnya menurut mekanika kuantum, ternyata suatu kulit atau tingkat energi terdiri dari subkulit dan tiap subkulit terdiri dari orbital. Gimana cara membayangkannya ya? Nah, gini aja. Ini kalau ini kulit, kulit di dalam kulit itu ada yang namanya subkulit ya kan? Di dalam subkulit ada yang namanya orbital. Nah, tiap orbital, perhatikan di sini, satu orbital menampung maksimal 2 elektron. Tiap orbital ini maksimal 2 elektron. Maka kalau kita buat perumpamaan kulit ini misalkan rumah ya. Rumah, di dalam rumah ada yang namanya kamar ya kan. Ini untuk bayangin aja ya. Di dalam kamar ada yang namanya bed atau tempat tidur. Nah, satu bed maksimal 2 orang. Logis dengan ini ya. Satu orbital maksimal 2 elektron. Elektron itu kalau kita bayangkan orang. Jadi gitu ya. Oke. Kulit sebanding dengan rumah. Subkulit sama dengan kamar. Orbital sama dengan bed. Artinya dalam rumah ada kamar, dalam kamar ada bed, dalam bed ada orang. Nah, maksimal satu bed itu adalah 2 orang. Itu. Oke, kita mulai dari subkulit yang namanya subkulit S, memiliki satu orbital. Jadi kalau satu orbital itu satu bed ya. Jadi menampung berapa orang satu bed? 2 orang, ya 2 elektron. Itu. P memiliki 3 orbital, memiliki 3 kamar P memiliki 3 bed. Berarti menampung berapa orang kalau 3 bed? 6 orang. Karena satu bed tadi berapa? 2 orang atau 2 elektron. 5 orbital berarti 5 bed, berarti ya 10. 7 bed berarti 7 kali 2 14 ya kan. 9 kali 2 18 elektron. Nah, seperti itu. Jadi S itu saya ulangi. S itu 2 ya. S itu 2, kemudian P6, D10, F14, G18. Kita lanjutkan. Nah, ini bentuk-bentuknya kalau ya kesini ya. Ini bentuk-bentuk orbital. Kalau S itu bentuknya kayak gini.
nggak usah dipusingkan dengan bentuk ya, karena ini hanya berdasarkan teori ya, karena kita nggak bisa melihat langsung elektron seperti apa, maka dibuat semacam teori atau hipotesis bahwa kejadian elektron itu dilihat kalau orbital S di sini, orbital P bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu ya. Ada P1, P0, P-1 dan seterusnya, ada D, ada F. Nggak usah bingung dengan bentuk, yang jelas bentuknya warna-warni dan bagus ya. Nah, kita ke sini dulu. Nah, tadi saya katakan bahwa S itu ada satu bed atau satu orbital. Jadi satu orbital atau satu bed menampung maksimal berapa? 2 orang, 2 elektron. Itu gini nulisnya. Ini di kulit L ada orbital, ada subkulit S dan P. S itu ada satu, ini kita gambar di sini misalkan. Untuk yang P tadi ada 3 bed ya, berarti gini nulisnya 1 2 3 4 5 6 ya, berarti ada 6 elektron. Untuk yang D, ini D kecil harusnya bukan D besar ya. Ini ada 1 2 3 4 5, ada 5, berarti cara nulisnya gini 1 2 3 4 5. Jadi elektron itu nuliskan satu-satu, dipenuhin dulu baru dipasangkan gini gitu ya. Jadi ada 10. Begitupun yang F, ini kita isi penuh. Jadi F ini ada 1 2 3 4 5 6 7, 7 kali 2 14 elektron maksimal gitu ya. Itu mengenai kulit, subkulit dan orbital. Lanjut ke, nah sekarang bagaimana cara pengisian elektronnya, ini yang penting ya. Saya ambil contoh misalkan 5B. Kalau kemarin membuat konfigurasi elektronnya cukup dengan gini aja kan, 2 3. Artinya 5 elektron ini didistribusikan di kulit K dan L. K 2 elektron, L nya sisanya 3 elektron kemarin berdasarkan kulit. Kalau sekarang kita tidak berdasarkan kulit tetapi berdasarkan subkulit, artinya nanti cara pengisiannya harus memenuhi aturan tertentu. Nah, aturan yang pertama yaitu aturan Aufbau. Pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah, yaitu ini 1s, 2s dan seterusnya. Ini yang sudah dibuat berdasarkan aturan Aufbau. Kemudian setelah dari yang rendah lanjut ke yang rendah, yang lebih tinggi berikutnya, lebih tinggi dan seterusnya gitu ya. Nah, saya ambil contoh misalkan 5B. Gimana cara nulisnya? Tentu saja kita harus tahu ini anak panah ini artinya menunjukkan prioritas. Pertama 1S kalau kita tulis. Nah, S tadi saya ingatkan, S itu maksimal, S itu 2. P tadi maksimal berapa? 6 ya. D tadi maksimal 10. F tadi maksimal elektronnya 14 ya. Maka cara nuliskannya adalah dari sini ya. 1S. Nah, 1S 2. Kemudian setelah 1S ke sini seret 2S2. 2S2. Angka 2-nya kayak pangkat gitu ya, di atas, jangan sejajar. Setelah 2S turun habis ke sini 2P. 2P maksimal 6. Setelah 2P6 ya tentu saja turun 3S 2. 2P6 3S2 seret habis naik lagi ke sini 3P6. 3P6 habis 3P6 4S2. 4S2. Habis 4S2 turun habis kan ke atas lagi 3D. 3D 10 habis 3D 10 4P6 habis 4P6 turun 5S2 dan seterusnya. Habis 5S2 berapa? Habis kan naik lagi ke atas ke sini. Deng 4D dan seterusnya, turun terus ke sini, turun terus ke sini dan seterusnya. Nah, nanti urut-urutannya berdasarkan yang sudah Bapak tulis di sini. Ini terus sampai ke sini. Saya ambil contoh 5B. Cara nuliskannya ini yang kita perhatikan di sini ya, urut-urutannya. Tentu saja 5 elektron ini kita distribusikan menjadi gini. 1S2. Kemudian lanjutannya 2S2. Ngelirik ini. Habis 2S2, 2 tambah 2 4. Karena 5 elektron maka 2.
Oke, kita lanjutkan ya. Tadi contohnya untuk 5B 1S2, 2S2. Lanjutannya setelah 2S2 tentu saja 2P-nya kita tulis gini. 2P bukan 6 tapi 1, karena kan ini hanya 5, berarti 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Jadi elektronnya itu yang ada di atas ini adalah yang menunjukkan elektronnya. Kemudian 17Cl. Bagaimana kalau 17Cl? Tentu saja kita tulis ini dari awal sampai nanti jumlahnya ini 17. Ya udah kita tulis 1S2 ya kan? 2S2. Terus 2P berapa? 6. Ya kan? 2P6. Setelah 2P6 3S2 kita tulis di sini. 3S2. Setelah 3S2 coba kita cek 2 tambah 8 10 tambah 2 12. Kurang berapa? Kurang 5, karena kan ini 17 ya. Sudah 12 berarti kurang 5. Berarti habis 3S2 3P. Kita tulis ini 3P dan sudah saja 5 bukan 6. Karena kan kita pengennya 17 ya. Cek 2 tambah 2 4 tambah 6 10 12 17 pas. Gitu. Bagaimana kalau 25 mN? Ya udah kita tulis 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 sambil ngelirik yang di sini loh. Habis 3P6 berapa? 4S2 4S2. Habis 4S2 3D 3D berapa? Kita cek dulu nih, jangan sampai kelebihan. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 12 12 tambah 6 18 tambah 2 20. Nah 20 ini 4S2 ini 20, berarti kan karena ini 25 4S2 20, maka 3D nya tentu saja 5 agar 25 gitu ya. Gampang. Kalau saya sudah ingat-ingat 4S2 ini udah 20 karena udah terbiasa ya. Bagaimana kalau 36 KR? Ya kita tulis 36 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3P6. Jadi sekali lagi kamu ngelirik yang di sini loh. Habis 3P6 4S2 ya. 4S2 ini udah 20. Habis 4S2 berapa? 3D 10. Nah, yang kalau saya ingat berarti di sini yang kamu ingat 4S2 ini 20. Wah, 3D 10 ini kelebihan dong. Kan kita butuhnya 25. Agar 25, maka ini bukan 3D 10, tapi 3D kita hapus ya, ganti dengan 3D, tentu saja 3D 5. Seperti itu. Jadi seperti itu pembahasannya, mudah-mudahan kalian bisa memahami tugasnya ini nih. Kerjakan soal berikut. Soalnya ada 5. Nanti kamu buat konfigurasi elektron sama seperti yang Bapak terangkan di sini. Kamu ngelirik ininya. Ini penting. Nah, setelah itu nanti kamu kerjakan ini. Foto dan upload. Kalau rangkuman catatannya ini nggak usah diupload lah ya. Karena ini saya anggap kebutuhan sendiri. Gitu. Terima kasih. Sukses selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.